Selamat pagi teman-teman. Pagi, Pak. Pagi. Assalamualaikum Pagi, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. Coba dong teman-teman yang bisa nyalain kamera dong. Saya mau dokumentasi untuk laporan. Ya. Kan kelihatan gantengnya. Pak, Nggak izin apa-apa lah. absen. Sinyal wifi di kosan lagi jelek, Pak. Oke, nggak apa-apa. Terima kasih untuk beberapa yang telah nyalakan kamera. Saya mau screenshot ya, yang hari ini telah bergabung. Tadi kan bisa ngelihat nih adik-adik nih. Nggak apa-apa, belum mandi nggak apa-apa, nggak sampai ke sini aroma. Oke, teman-teman terima kasih ya yang nyalakan kamera. Kemarin kita hari Sabtu telah melaksanakan UTS. Ada yang tidak ikut UTS kemarin? Ikut semua ya. Jadi kalau UAS nanti kita sudah praktik. Praktiknya nanti mungkin apakah praktik langsung pelaksanaan UTS-nya atau bentuk project atau tugas besar ya, pengganti UTS. Jadi itu juga sedang dipertimbangkan. Tapi yang jelas UTS nanti dari pertemuan 8 sampai pertemuan akhir, yaitu tentang praktik, baik itu Microsoft Word maupun Excel. Biasanya dikombinasikan. Seperti itu. Ya. Pak siapkan absen. Selagi Pak menyiapkan absen, teman-teman jika ada mau bercerita atau mau membuka pagi ini boleh dengan cerita atau guyonan boleh. Mata kuliah yang lain sudah melaksanakan UTS? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Sudah selesai. Oke, saya siapkan absen TPB 56. Hari ini pertemuan kita yang ke-10. Jadi yang nggak bisa absensi nanti saya absensikan manual ya teman-teman ya. Oke. Hari ini kita nggak lagi menggunakan Microsoft Word, tetapi kita akan belajar pengelolaan data menggunakan Excel, teman-teman. Jadi praktiknya nanti di Excel. Jadi kelihatannya banyak data itu, namun apabila kita sudah benar satu rumus di atasnya, jadi tinggal drag saja, tinggal tarik saja. Di sini teman-teman sudah terbiasa menggunakan Excel? Atau masih umum? Atau belum pernah dalam membukanya saja atau belum pernah? Sudah pernah ya? Pertemuan praktik pertama kemarin menggunakan Excel ya. Nah, jadi hari ini kembali saya membuka materi ini. Oke. Absensinya silakan untuk yang absensi kita hari ini. Yang nggak bisa absensi nanti di akhir pertemuan nanti Pak absensikan manual ya. Sebelum kita masuk Excel, teman-teman, ada yang ditanya mengenai Microsoft Word. Bagaimana, apa yang kurang, atau menu apa yang masih bingung, boleh nih tanyakan.
Jadi di pertemuan Microsoft Word kemarin, teman-teman pasti tidak akan lepas membuat sebuah surat. Ya, yang pastinya ya kan, membuat surat, baik itu surat izin penelitian atau surat izin sakit atau izin sebagainya ya. Intinya mengetik. Kemudian di pertemuan praktik kedua, teman-teman membuat format penulisan karya ilmiah. Pastinya teman-teman nanti ketika masuk prodi, teman-teman pasti akan membuat sebuah laporan tugas akhir. Yes. Nah, format-format seperti itu yang diharapkan bisa teman-teman gunakan. Nah, sebenarnya menu-menu di Microsoft Word itu banyak, tinggal kita praktikkan saja manfaatnya dan penggunaannya. Intinya laptop kita nggak akan rusak deh kalau kita mengelola atau belajar Microsoft Word. Otak-atik saja bagaimana memasukkan gambar, bagaimana memasukkan grafik, atau memasukkan grafik dari Excel, dari Excel, kemudian dimasukkan di dalam Microsoft Word. Nah, kalau sudah mahir mengetik, itu ada juga agar cepat ngetik itu ada belajar mengetik 10 jari. Bukan 11 kayak gini ya. 10. Jadi semua digitnya, semua jari ini memegang keyboard huruf vokal dan huruf yang biasa digunakan. Jadi ada, maaf Pak, kamera saya sedang bermasalah. Oke, kita masuk materi teman-teman ya. Kita langsung saja. Kalau nggak ada yang ditanya. Jadi ada 2 materi atau 2 modul lah ya. Jadi kita di modul 9. Ini modul dan ini slide pendukung. Ada yang baru join. Izin off-cam. Oke. Sudah. Nggak apa-apa meng-off-kan kamera. Sudah Pak, screenshot juga ya. Jadi kita akan menggunakan, garis besarnya menggunakan Microsoft Excel dan penerapan fungsi pada Excel. Jadi ada fungsi-fungsi. Jadi bagaimana Excel tersebut bisa memudahkan kita, misalkan mengelola data yang banyak, menjumlah atau aritmatika yang banyak dengan data tersebut bisa. Bahkan kita menggunakan fungsi if atau logika. Tujuannya teman-teman memahami kembali media pengolahan data menggunakan spreadsheet dan teman-teman mampu memahami menerapkan fungsi-fungsi. Fungsi-fungsi di sini bukan fungsi tombol atau menu ya. Fungsi di sini adalah sintaknya atau rumusnya seperti itu. Ini referensi kita. Jadi kalaupun teman-teman di Microsoft yang berbeda atau versinya beda, Microsoftnya, Office-nya ya beda, tetapi sama ya intinya. Ini yang kita gunakan. Pendahuluan pengelolaan data dengan spreadsheet merupakan pengolahan data yang dilakukan dalam bentuk tabel, baris dan kolom. Baris tahu ya, baris itu memanjang ke melebar, ya. Kalau kolom itu ke bawah. Untuk memudahkan pengelolaan data dengan fungsi yang ada ataupun membuat fungsi yang diinginkan. Misalkan mencari nilai rata-rata. Kalau kita mencari nilai rata-rata, bayangkan kalau data itu banyak. Sedangkan kita mau nyari nilai rata-rata. Satu persatu kah yang harus kita lakukan? Tidak seperti itu kalau menggunakan Excel. Jadi kita tinggal cukup
satu baris yang kita cari rumusnya dengan fungsi, kemudian yang lain kita tinggal drag saja. Oke. Menghasilkan informasi yang jelas dan representatif. Tentunya nggak akan salah teman-teman hasil hitungan menggunakan Microsoft Excel. Kalaupun salah, itu rumus kita yang salah. Ya. Karena kalau manusia itu biasanya kalau mengelola data yang banyak, satu data, 2 data, 3 data mungkin benar, masih benar. Kemudian ke-4, ke-5, ke-6 dan seterusnya, apabila data tersebut banyak, manusia itu cenderung lebih ada sering melakukan kesalahan atau keliru. Kalau komputer nggak akan keliru. Kalau hasil yang salah, itu rumus kita yang salah. Salah satu media pengolahan data dan spreadsheet adalah Microsoft Excel yang termasuk dalam paket produk Microsoft Office. Jadi ketika teman-teman atau kita ya menginstal Microsoft Office, baik itu Microsoft Office 2007, 2003, 2010, 2016 dan sebagainya, pasti ada Excel, PowerPoint, Microsoft Word, ya. Jadi itu satu paket. Dan membantu dalam penyiapan, pengaturan, dan analisis informasi dari data yang ada. Penerapan Excel di dunia nyata, teman-teman umum ya teman-teman. Kalau teman-teman kerja nanti di perusahaan atau di dinas manapun, Excel dan Word ini kemampuan dasar yang harus kita miliki. Baru ilmu kita. Jadi ilmu dasar Excel, Word. Nanti kalau perusahaan teman-teman bekerja bisa ngetik Word, bisa mengelola data Excel, bisa. Itu karena hal tersebut hal yang umum teman-teman. Bahkan dalam mungkin ya di perguruan tinggi lain ini nggak ada yang namanya TPB. Dan belajarnya langsung belajaran mata kuliah prodi, tidak lagi belajar Excel. Hal ini diharapkan teman-teman mereka beranggapan teman-teman sudah paham atau sudah kursus ketika SMA atau di SMA telah belajar, karena ini bisa kita pelajari secara berbeda. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Sampai di mana nih? Memudahkan pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan data dan analisis data, analisis statistik, matematis, serta pembentukan dalam diagram grafis. Bahkan data yang telah banyak tersebut kita bisa membuat diagram grafiknya. Jadi nggak dibuat secara manual, dari data tersebut kita tinggal pilih menu grafisnya. Sebaran nilainya, angka naik, angka turun, seperti itu, grafik. Dapat digunakan sebagai database sederhana. Ya kan? Pertemuan praktik pertama kemarin kita gunakan Excel tersebut sebagai database sederhana. Ingat, kita menggunakan apa kemarin? Mempelajari apa? Pertemuan praktik pertama kemarin. Membuat undangan, Pak. Ya, membuat undangan. Di mana data tersebut, data-data tujuan atau alamat surat yang ingin kita kirim, semuanya dimasukkan di dalam Excel dan tinggal panggil. Itu dianggap sebagai database sederhana. Membantu dalam pemilihan data dengan menggunakan fasilitas filtering dan sorting. Ya. Jadi misalkan melihat nilai, misalkan nilainya banyak, ratusan, kita bisa mensorting. Sortingnya misalkan berdasar nilai terkecil, nilai terbesar, mengurutkan, seperti itu. Memfilter, mencari, berdasarkan nilai yang memenuhi standar. Misalkan angka lulus, angka tidak lulusnya berapa, seperti itu, memfilter. Kemudian membuat form, sebaran isian dari suatu aplikasi,
untuk mempercepat dan mempermudah proses perhitungan dengan fasilitas makro. Jadi bisa kita gunakan sebagai form, sebagai aplikasi juga bisa untuk form, untuk Excel. Tapi aplikasi yang sederhana. Ini tampilannya Microsoft Excel. Hanya saja teman-teman di setiap pembaruan, setiap update itu ada fitur baru biasanya. Atau memudahkan si pengguna. Ini lembar kerja kita. Lembar kerja kita dan di sini ada sheet 1, sheet 2, sheet 3 ya. Dan ini tinggal perbesar. Ini area kerja kita. Intinya kalau kita telah membuka ini hal yang pastinya kita akan gunakan menu-menu tersebut. Cara melihat sel. Nah, ini kursor kita ketika ditempatkan di sel D itu sel aktif. Kalau ke bawah itu kolom, nomor itu nomor 1, nomor 2, nomor 3 itu row. Kalau menyamping itu baris. Fungsi di Microsoft Excel, fungsinya manipulasi teks, manipulasi tanggal, statistika. Nah, manipulasi teks itu, misalkan teksnya sama, bisa kita drag saja ke bawah. Teks yang sama. Manipulasi tanggal yang sama tinggal kita drag saja. Atau kita tinggal pilih statistik buat grafik. Fungsi logika atau uji kondisi if ini, misalkan situasi yang ingin kita seleksi. Ini menggunakan fungsi saja, fungsi logika cukup satu, kita buat rumus, tinggal drag saja. Misalkan nilai di atas 60 adalah lulus. Maka di bawah 60, jika 60 nilainya lulus. Selain itu, else, maka tidak lulus. Itu fungsi if. Atau jika nilainya 80, maka nilai mahasiswa adalah A. Nilai B sama dengan 70. Selain itu nilainya C. Atau di bawah 35 itu D, tidak lulus. Itu loh fungsinya. Ini fungsi manipulasi teksnya. Fungsi manipulasi teks power untuk membuat karakter kecil. Ini teman-teman tinggal praktikkan saja ya teman-teman. Seperti ini. Excel. Oke. Tampak nggak teman-teman? Kelihatan nggak teman-teman? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Jadi ini area kerja kita. Ini area kerja kita, seluas ini. Excel, ini bisa teman-teman kita cetak. Kita atur reviewnya nanti. Apabila ingin mencetak. Jadi ini memungkinkan kita terlebih dahulu bukan mengatur baris, bukan mengatur halaman ukurannya berapa, kertas apa, belum. Kita buat dulu data kita. Ini sheet kita, sheet berapa? Misalkan lebih dari 1, nanti tinggal tambah saja. Jadi biasanya kalau sheet 1, dokumen 1, ini dokumen 2. Jadi kita belajar di sheet 1 ya. Misalkan. Lower, mengubah semua karakter dalam string yang diberikan menjadi huruf kecil. Jadi ini teman-teman tinggal praktikkan saja seperti ini. Sama dengan misalkan lower. Ada kutipnya seperti ini. Kutip 2, misalkan huruf besar semua. Ada kutip lagi. Enter. Ini kan huruf kapital semua. Menjadi huruf kecil semua. Seperti itu.
Jadi ini fungsi sebenarnya jarang digunakan ya. Trim menghapus duplikat spasi. Ya, kalau kita mengetik yang benar nggak usah dia tinggal hapus saja sih, ribet ini ya. Nah, jadi teksnya di dalam kurung dan diberi kutip. Lanjut kita memanipulasi teks. Memanipulasi teks yaitu mengambil sejumlah karakter dari kiri. Nah, jadi dia membaca. Nah, nanti kita ini akan mempelajari ini ya teman-teman. Left, misalkan membaca karakter dari kiri. Left. Right, membaca karakter ke kanan. Jadi angka 8 ini misalkan Institut Teknologi Sumatera kutip, 8. Maka 8 karakter di kiri yang akan diambil. Right, Institut Teknologi Sumatera kutip, 8. Jadi mengambil karakter 8 karakter ke kanan seperti itu. Nah, nanti ada di praktik nanti ya, seperti ini. Nah, mid ya, mengambil sejumlah karakter di posisi karakter tertentu. Misalkan ini ya teman-teman ya. Teman-teman boleh silakan buka Excel-nya. Misalkan lab ini. Sama dengan selalu kalau kita membuat rumus ini ya menggunakan sama dengan kutip. Ya, misalkan Institut Teknologi Sumatera. Dikutip ya. Ini untuk membataskan teks 1 dan teks 2. Ini koma tanpa kutip. Kalau angka tidak ada kutip lagi. Sorry, di sini tinggal saya rubah ya. Lab. Nah, di sini teman-teman sudah tampil ya ini. Kalau kita mengetik menuliskan karakter. Jadi rumusnya juga sudah tampak nih teman-teman. Ya. Sorry. Jadi karakter yang dibaca 8 karakter di sini. I 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke, sorry. Ini tinggal masukkan saja ya teman-teman. Ini fungsi memanipulasi tanggal seperti itu. Fungsi Excel. Nah, fungsi Excel dalam statistik, misalkan untuk mencari nilai maksimum, nilai tertinggi ya maksimum. Kita misalkan sama dengan maksimum dari nilai rata-rata. Misalkan seperti ini. Misalkan 8, 9, 12, 13, 17, 57, 17. Nilai maksimum, nih hapus saja. Nih, nilai maksimum misalkan nilainya banyak sekali. Ilustrasinya saja. Sama dengan max dari sini. Ini di drag nih. Tanpa kutip. Buka kurung, kursornya ditempatkan di 9. Bisa ya teman-teman ya? Buka kurung, kursornya, maka dia akan membaca H9. Boleh ditarik,
cari sampai H13, lihat di sini nih pokoknya. Dia tutup kurung, enter. Maka nilai terbesarnya adalah 57. Ini maksimum. Misalkan nilai minimum. Nilai minimum, maka sama saja rumusnya. Min, kurung, nilai yang ini, di drag. Enter. Jadi nilai minimumnya 9. Rata-rata misalkan. Ini kalau seperti ini teman-teman tinggal geser saja ini. Average. Boleh. Nilai rata-rata. Jadi bayangkan nilainya banyak. Mungkin kalau seperti ini teman-teman menghitung manual nggak keliru. Kalau datanya banyak sekali, ratusan atau ribuan. Jadi kalau cukup dengan rumus saja. Penjumlahan. Misalkan penjumlahan sama dengan sum. Ini. Boleh juga kalau mau ya sama dengan, misalkan teman-teman mau manual seperti ini, ditambah ini, ditambah ini, sama. Oke, ya. Ini ini untuk memberikan banyak data dari integer yang terdapat di ring cell. If memberikan banyak data yang sesuai dengan kriteria yang diberikan. Jadi misalkan kita ingin mencari nilai mahasiswa yang mendapat nilai A, maka akan kriterianya A-nya ini karakter, kalau karakter diberi kutip. Kalau angka nggak diberi kutip. Cukup untuk memisahkan antar sel atau antar angka itu diberikan koma saja. Oke, sampai di sini teman-teman. Paham? Paham ya? Sampai ke fungsi di Excel menggunakan logika AND. Nanti kita praktikkan or not, memberikan nilai absolute, mood, dan fungsi if. Fungsi if ini logika jika kondisi sering digunakan pada Excel jika ditemui kondisi di mana ingin memberikan sebuah pilihan nilai terhadap nilai pada selnya. Misalkan ini nilai di B3 ini adalah sel ya. B3 ini maksudnya berada di row atau kolom 3 di sel yang 3. Maka di sini letaknya. 1, 2, 3 berada di sini dan B. Ya, itu teman-teman. Nilainya lebih atau sama dengan 75 maka lulus. Selain itu, jadi ini lulus ya, lulus. Selain itu membacanya itu atau kondisi yang berlawanan yaitu mengulang atau tidak lulus. Atau mengulang, misalkan ini logika yang berikutnya, lulus jika lebih besar dari 45 atau sama dengan 45 namun di atas atau kurang dari 75 wajib mengulang.
Nanti kita praktikkan ini. Ada seperti ini. Ada kerjakan latihan pada modul. Oke. Ya. Jadi lebih lengkap di Excel ya teman-teman ya. Misalkan ada data yang banyak. Sama ya, kalau menjumlahkan itu tambah, mengurang itu tanda min, mengali itu bintang ini. Seperti ini bintang. Dan pada bagi itu flash, dan persen itu tinggal ditambahkan persen dari misalkan 50%, 50 terus gambar persen. Misalkan data-data ini nih ya. A1 berarti di kolom A dan di baris 1. Ini B di kolom B di baris 1. Nah, B1. C1. D1 di baris B. Bisa ya? Paham ya teman-teman? Misalkan ini kita menjumlahkan ini ya. Misalkan sama dengan apa nih? Kalau penjumlahan yang banyak itu ada kurung. Misalkan nilai ini kemudian ditambah angka tambah ya. Tambah. Jadi nggak pakai kutip nih teman-teman. Tambah misalkan 50%. Misalkan nilai seseorang itu nilainya 9 ditambah karena keaktifannya 50% dari 9 misalkan. Kemudian dikali, kalau dikali itu bintang ya. Sip di atas angka 8. Sip. Kemudian ini kursor kita tempatkan saja ke sini. Kemudian dikurang min, maka misalkan 0,5 ya, 0,5 dikalikan lagi, kalikan dengan ini. Misalkan ditambah lagi dengan ini, dibagi kan angka terakhir ya, ditambah dengan ini, ditambah dengan ini, ditutup, dibagi dengan 17. Jadi ininya tidak membaca. Jadi ada yang sebagian menggunakan koma, ada yang titik ya untuk komanya ya. 0,5. 0,5. Berarti bisa gunakan titik saja. Jadi bisa untuk ngeceknya di sini ya teman-teman. Kalau dia di sebelah kiri, ini berarti dia dalam komanya dia membaca karakter seperti ini. Tapi dalam aritmatika komanya itu diganti dengan titik. Seperti itu. Oke, langsung saja ke latihan ya kita. Oke. Mana nih? Latihan yang ini. Nih ya. Ini nama mahasiswa. Ini saya nggak perlu lagi, saya hapus. Ini adalah area kerja kita, misalkan.
Nama. Apabila nggak cukup, tinggal geser saja ya teman-teman. Geser. Jenis kelamin. Jika jenis kelamin. Misalkan nilai yang akan kita. Nah, kemudian misalkan data tersebut lebih dari 1, 2. Kita nggak perlu ngetik manual seperti ini. 4, 5, nggak perlu manual seperti ini. Ya, lihat saja. Misalkan datanya 10. Teman-teman tinggal blok saja ini. Tahan ke sini, tinggal tarik. Nah, maka di bawah kursor ini akan menuliskan angka 15. Ini sudah 15 sel atau 15 baris yang kita buat, 16, 17. Misalkan data yang kita perlukan hanya 10. Seperti ini saja. Jadi nggak perlu manual. Bayangkan datanya misalkan 100. Ini saja sudah 100. Cepat ya. Kalau kita manusia, lama mau membuat ini. Belum lagi kalau kita mungkin ada sering keliru. Misalkan namanya apa nih? Abdul. Budi. Mohon maaf ya apabila ada nama atau karakter yang sama dalam kehidupan teman-teman. Hanya sebagai contoh, Chandra, Dedi, Evan misalkan. Hanya 5 saya contohkan. Nih. Jenis kelaminnya nggak ada perempuan ya. Oke. Dewi, Febri, Gina, misalkan. 10 lah ya. Ari, Jenny. Misalkan laki-laki ya. Laki-lakinya itu tinggal drag saja seperti ini nih. Nah, kalau dia sama seperti ini, ya. Sama seperti teman-teman nulis angka 1. Kalau dia hanya 1 karakter, kita tarik masih 1. Ya. Kalau dia 1 dan 2, teman-teman baru bisa berurutan. Ya, seperti itu. Laki-laki, yang sama tinggal drag saja, laki-laki, perempuan. Sekali. Nilainya, misalkan nilainya 80, 90, 67. Kalau menggunakan nilai X ini, kalau kita drag seperti ini nggak akan sesuai dengan kita ya, teman-teman. Jadi sesuai dengan apa yang kita lakukan saja. Nah, 6, 69, 50, 80, 85, 79, 80, 80 misalkan. Nah, kemudian kita akan menjumlahkan apa nih maunya? Total mahasiswa yang perempuan. Maka dari sini nih. Karakter. Jadi dia membaca karakter ini ya teman-teman ya. Nih hapus saja nih.
banyak, terlalu banyak. Maka rumusnya sama dengan bisa ya dia nilai rata-rata. Jadi untuk memisahkannya adalah koma ya. Sama seperti yang tadi, sama dengan count if tab ya, berarti tab. Sorry, salah. Ini kalau yang teman-teman berarti titik koma ya. Berarti karakter yaitu P. P-nya karakternya besar, kutip kembali, tutup kurung. Adalah 4 orang perempuan. 1, 2, 3, 4. Jadi teman-teman kalaupun ini mau diblok, misalkan diblok nih, master cell. Sorry. Total mahasiswa perempuan. Total mahasiswa perempuan. Akan ininya lagi. Total nilai mahasiswa perempuan. Jadi kalau ini adalah membaca karakter dari nilai P. Misalkan ini maksudnya dari ring ini adalah nilai yang dibaca dengan kriteria P atau perempuan dan membaca nilainya, nilai yang diambil. Teman-teman kalau mau cari manualnya seperti ini, misalkan perempuan sama seperti tadi ya, ini kemudian ditambah sum if itu kan ditambah ya, sum itu tambah ini tambah ini sama. Laki-laki sama, misalkan laki-lakinya kopikan saja, misalkan laki-laki LK laki-laki. Rumusnya tinggal karakter ini kopikan saja teman-teman, Ctrl C. Nah, tinggal L-nya saja, L laki-laki, 4 orang juga. Karakter ininya ini teman-teman blok, taruhkan di sini sampai di sini, laki-laki, 6 orang laki-laki. Nilai total laki-laki, total nilai laki-laki maksudnya sama dengan di sini, tinggal kopikan saja, sama, pastekan, tinggal karakternya saja yang diganti. Nah, kemudian nilainya ini, ring ini tinggal pindahkan saja di sini. Ring yang ini tinggal blok saja, tinggal tempatkan di sini dan drag di sini. Ya. Total nilai mahasiswa laki-laki ya, misalnya. Laki-laki seperti itu.
Kemudian apa lagi nih? Ada di menu lagi. Kemudian lulus tidak lulus. Nah, ini fungsi logikanya ya teman-teman. Ini ada di sini. Jadi yang 4 tadi kalau titik komanya tidak bisa berarti koma ya. Ada yang koma misalnya 0,5 komanya tidak bisa berarti diganti titik. Misalkan jika nilainya di atas 75 maka siswa tersebut lulus. Selain itu tidak lulus. Nah, di sini berarti kita akan membuat kolom lagi ya. Misalkan kolom lagi untuk yang mahasiswa yang tidak lulus. Keterangan, maksudnya keterangan. Misalkan ini keterangan. Keterangannya jika fungsi if yang ada seperti yang fungsi if. Ini teman-teman logikanya ada di sini. Tinggal tap saja nih TAB di keyboardnya, ya. Maka akan buka kurungnya, maka akan langsung nilai ini di atas lebih besar dan sama dengan, jadi lebih besar sama dengannya tidak seperti ini ya teman-teman, tidak yang seperti ini, tidak seperti ini. Oke. Ini ya, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Tidak, kalau kita menulis sama dengannya itu di bawah lebih besar ya. Lebih besar dari 75 nilai standarnya, maka dia akan lulus. Selain itu mengulang atau tidak lulus. Mengulang. Maka ya, karakter perlu diingatkan, karakter itu ada kutipnya. Lupa Pak. Ada kutip. Ya lulus. Kita lihat berapa yang lulus dan tidak lulus. Karena dia di bawah angka 75. Bawah angka 75. Misalkannya lagi. Ini hanya contoh ya teman-teman. Mohon maaf apabila terdapat nama yang sama. Hanya fiktif belaka. Misalkan membaca, sama seperti membaca nilai yang tidak lulus. Nah, seperti ini ya. Mencari mahasiswa yang tidak lulus. Sama dengan seperti ini. Membaca mahasiswa yang tidak lulus gimana? Mencari kriteria ya teman-teman. Sama seperti mencari laki-laki dan perempuan tadi nih. Nih. Oke, yang mahasiswa yang tidak lulus. Sorry. Mahasiswa yang tidak lulus. Berapa orang? Maka seperti ini ya. Total sama seperti ini. Maka ininya kita baca di sini. Ini akan membaca yang tidak lulus. Di sini maka tidak lulus atau mengulang. Ya, 3 orang. Ya. Mencari yang lulus sama seperti itu. Lulus tinggal digantikan saja. Coba huruf kecil. Huruf kecil bisa juga ya. Kemudian apa lagi nih contohnya? Kita praktikkan ya.
Kemudian mencari nilai bilangan. Mutlak, tidak mutlak. Ya, gitu. Contoh. Nah, kita ke latihan ini. Sini nggak ada lagi nih tentang latihan. Jadi untuk mencari depth, length, right, ya, trim, mode. Kalau nilai maksimal tahu ya teman-teman ya. Nilai maksimal tinggal sama dengan max tadi ya. Sama dengan maksimal atau tab dari angka di sini. Mencari mood. Maksimal. Mood. Sama dengan mood karakternya. Oke. Max, min. Min. Low. Nilai minimumnya, nilai yang paling kecil 60. Kita langsung ke ini. Jadi di sini ada beberapa tabel. Tabel di sini ada 1, 2, 3, 4. Kelihatan nggak teman-teman? Nih, percaya gambarnya. Tabel yang di sini itu bisa jadi tabel referensi. Apabila telat, ini peminjaman apa ini? Peminjaman buku misalkan. Kolom-kolom yang disediakan dengan menerapkan fungsi Excel. Diberikan 4 tabel. Misalkan kita ada lembar kerja yang baru di sini. Jadi nggak mesti harus sama dengan yang ada di sini. Tapi kita, misalkan ini membaca, nggak mesti harus di A barisan kedua, enggak. Nah, di sini nama ada 8 orang, nama, jenis kelamin, tanggal pinjam, nomor, nama, jenis kelamin, apalagi nih? Jenis kelamin, tanggal pinjam, tanggal pinjam, jumlah pinjam. Ini enggak, kalau seperti ini enggak harus sampai ke G. Sini saja enggak apa-apa. G, spasi, membaca spasi juga dia ya. Spasi, kemudian apa lagi nih? Nama belakang, durasi peminjaman, untuk menghitung keterlambatan ya, misalkan. Nama belakang, durasi, kemudian apa lagi nih? Durasi pinjam, durasi peminjaman. Durasi pinjam ya. Durasi peminjaman. Kemudian durasi pinjam. Misalkan bedanya ini, durasi peminjaman ini maksimal peminjamannya kapan? Durasi dia meminjam ini adalah lama dia meminjam. Kemudian denda.
denda. Oke. Kalau seperti ini tinggal blok saja, teman-teman. Ini mau ukurannya sama, misalkan di blok, digeserkan. Misalkan ini kecil ya, misalkan ini kecil. Mau di bawahnya karakternya bisa. Oke. Kita punya tabel-tabel ini. Kita enterkan. Tabel. Ada sebanyak 8 orang. Saya nggak buat video nih. (15) lah. Namanya misalkan saja ya teman-teman, A, B, C, E, F, G, A. Oke, kalau seperti ini kan hanya contoh ya teman-teman ya namanya. Nggak mungkin lah nama orang, nama abjad. Dia nggak bisa berurutan. I. Kalau abjad nggak bisa berurutan. I. Karena karakter ya. I, J, K, L. K, L, M, O. Nah, misalkan saja namanya. Biar tampak. Oh ya, dia akan membaca nama yang panjang ya. Membaca spasi. Oh, membaca karakternya ya. Kita coba. Spasi. Jadi spasi di sini membaca apa nih? Spasi 5 karakter. 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi membaca spasi ini maksudnya ini membaca karakter yang di sebelahnya sebelum spasi. Berapa karakter? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Seperti itu. Jadi ini ada nama benar-benaran. Mana ya? Catatan Pak praktikum minggu lalu. PKS saya yang belum upload. Excel. Saya kopikan saja ini misalkan. Lama sekali saya buat. Ya. Oke. Ada 8. Kita akan menulis jenis kelamin. Jenis kelaminnya apa saja? Usia. Oke. Usia, inisial. Warna, misalkan saja ya. Langsung saja nih. Perempuan. Perempuan, laki-laki. Biski. Laki-laki.
laki-laki, perempuan, laki-laki. Tanggal peminjaman. Tanggal peminjaman ini misalkan saja 12 November 2020. 15 November 2020. 15 Oktober 2020. Oke, karakternya nggak membaca Oktober, Desember ya. Oke, jadi biar nggak bingung, kita rubah saja teman-teman karakternya. Bukan ini. Format cell. Date. Pilih date. Pilih lokasi. Biar nggak bingung aja nih. Indonesia. Ini saja ya. 15, 12, 20. 15, 12, 2020. belas 10 2020. 12 10 2020. 16 12 2020. 12 2020. Ya. Kemudian apa lagi setelah tanggal? Jumlah pinjaman. Jumlah yang dipinjam. 4 3 2 1. Oke, acak ya. Misalkan saja nih. Jumlah yang dipinjam adalah 4, 3. Jadi kalau seperti ini juga bisa berurutnya itu bisa turunnya. Misalkan saja. Misalkan ini 4. Kemudian apa lagi nih? Tanggal pengembalian. Tanggal pengembalian. Nama pinjam, tanggal pengembalian. Ketik when tentang. Jadi, oh ini rumus untuk membaca karakter di sini ya, teman-teman, karakter spasi ya. Nama lengkap, nomor 1. Tanggal pengembalian ini yang ada nggak ada tanggal pengembalian ya. Tapi di sini ada tanggal pengembalian. Oh iya. Jadi di sini apabila ada kurang, tinggal insert saja teman-teman. Insert tanggal pengembalian. Misalkan saja tanggal 14 bulan 12 2020. Bahkan ini tanggal 15
bulan 12 2020. Misalkan telat ini, telatnya sudah 1 bulan, misalkan ini tanggal 20 bulan 12 2020. Ini hanya ilustrasi teman-teman. Ini 20 bulan 10 2020. Misalkan ini tanggal 12 bulan 12 2020. 10 bulan 12 2020. 20 bulan 12 2020. 16 bulan 12 2020. Oke. Katakan saja spasi. Misalkan spasinya ini adalah membaca karakter. Nah, kolom nama belakang akan diisi dengan nama yang diambil dari kolom nama lengkap. Nama lengkap. Untuk mendapatkan data tersebut, langkah yang terlebih dahulu akan dilakukan adalah mendeteksi spasi berada pada karakter berapa, ya ini dengan menggunakan pin, yaitu mencari ya, pin ini mencari yang ada untuk mengisi pada kolom G. Angka 5 spasi. 5 termasuk spasi. 5. Ini 6. Kenapa 6 termasuk spasi? Ya. Kenapa ini 8 termasuk spasi? Handoko. Handoko saja 3, 6, 7, 8 termasuk spasi. Maka rumusnya, dia mendeteksi spasi sama dengan pin kutip. Spasi kan adalah karakter ya teman-temannya. Spasi termasuk karakter. Koma. Sel nama lengkap. Nama lengkap dari Budi Harjo. Budi Harjo, koma. Maka ada di sini koma 1 di baris sel 1. Oke, 1. Kolom G, tutup kurung 5. Kita cukup nulis 1 aja, yang di bawahnya tinggal kita gerak saja. Nama belakang, membaca nama belakang, apalagi? Kalau nama belakang ini right, jadi membaca mundur ke kiri ya, dari kanan ke kiri, yaitu sama dengan kanan ya. Right ya. Nama belakang kan Raharjo ya. RI right. Tap saja ya teman. Tekan tombol tab. Maka sel dari nama lengkap. Nama lengkapnya ini berada di sini. Mouse kita arahkan ke sini. Bukan ke sini. Ya, pada baris berapa yang kita isi? Ya. Nama lengkap, koma. Apa nih? Len. Kemudian sel dari nama lengkap tersebut. Sel dari nama lengkap. Ditutup lagi. Dan dikurangi dengan ini spasi. Yaitu dikurangi dari spasi ini 5. Jadi kita akan mengambil nama belakangnya saja. Spasi kan sebelum dari karakter angka belakangnya. Maka kurang apa lagi? Kita kurang tutup kurung. Sudah cukup. Ini warna tutup kurungnya merah untuk menutupi kurung merah. Yang warna hitamnya belum. Lagi.
Raharjo. Kalau sudah, tinggal drag saja ke bawah. Seperti itu. Durasi peminjaman. Ini durasi peminjaman ini kita yang mengisi. Selanjutnya durasi peminjaman. Selanjutnya untuk mengisi durasi peminjaman apa nih? Untuk mengisi durasi peminjaman yang ditujukan durasi peminjaman yang harus dilakukan menggunakan jumlah pinjam dan kolom nama pengembalian. Untuk mendapatkan durasi peminjaman sesuai dengan acuan, maka kita menggunakan if ya teman-teman, dengan mengacu pada tabel kedua. Jadi kita harus punya tabel kedua nih. Tabel kedua, tabel ketiga, dan tabel keempat harus kita buat, harus kita sediakan. Keempat, tabel kedua untuk mendapatkan durasi peminjaman dengan acuan, maka Anda menggunakan fungsi if untuk mengacu pada tabel kedua. Jadi kita harus menyediakan terlebih dahulu tabel yang kedua nih. Tabel yang kedua, apa nih tabel yang kedua? Baru kita dapat mencari durasi peminjaman. Misalkan ini apa nih? Tabel lengkapnya nih. Ini ya, teman-teman. Jumlah laki-laki dan rata pinjam. Sorry. Tabel. Ini kalau seperti ini insert saja nih, insert tabel 1 ya ini. Tabel 1. Biar nggak bingung, kita kolomkan saja ini. Tabel berapa ini? 4 ya. Tabel 4. Jadi kita buat terlebih dahulu ini nih, teman-teman. Tabel 4 laki-laki, perempuan. Laki-laki, perempuan. Misalkan ini jumlah dan apa rata-rata pinjam. Oke. Jadi jumlah dari laki-laki ini apa nih tadi? Seperti yang tadi yang kita gunakan ini. Misalkan jumlah laki-laki kontif. Maka di sini, ini kita closekan saja. Jumlah dari laki-laki. Yang ada di sini. Rata-rata pinjam ini ada di sini. Ada rumusnya juga ya. Rata-rata pinjam. Oke, jadi terlebih dahulu kita membuat formatnya terlebih dahulu ya, teman-teman. Teman-teman, sampai di sini ada yang bingung? Rata-rata pinjam tabel 3 juga kita siapkan. Tabel 3. Tabel 3 ini apa ya? Lama keterlambatan dan denda. Lama keterlambatan dan denda. Keterlambatannya 1 hari, 2 hari, 3, dan seterusnya hingga titik-titik. Dendanya yaitu 2.000 misalkan.
2.000 berapa nih? 4.000 dan berapa ribu nih? Dan 6.000. Teman-teman ada kuliah nggak setelah ini? Ya, halo? Ada perkuliahan nggak teman-teman? Jumlah buku pinjam? Nggak ada, Pak. Nggak ada, ada ya? Cuman ada tugas revisi, Pak. Oh ya. Oke. Intinya kita bisa teruskan yang ini. Ada langkah-langkahnya teman-teman. Nanti ini jadi tugas teman-teman. Pengumpulannya sampai dengan hari Jumat dah ya. Bisa ya teman-temannya? Bisa, Pak. Oke, ini tabel 2. Jadi terlebih dahulu kita isi ini. Nah, kalau sudah mengisi yang ini, kita tinggal drag saja nih. Ya, seperti yang tadi nih. Jadi yang ini tinggal drag saja. Seperti itu durasi pinjam. Tinggal kita menerjemahkan maksud ini. Right, berarti ke kanan. Setelah membaca yang dari kiri. Nama lengkap. Tempatkan kursor kita di nama lengkap. Kemudian len, maka akan membaca ya sel dari nama lengkap dikurang dengan karakter yang sebelum spasi tadi. Termasuk spasi. Durasi pinjam. Kita teruskan saja dulu sebentar. Durasi pinjam. Tabel 2 jumlah buku pinjam. Pinjam 1 hingga 2 hingga 4 hingga Jadi jumlah peminjaman ini menentukan lama peminjaman ya teman-teman. Lama. Jadi meminjam buku 1 atau 2 buku di perpustakaan menentukan lama peminjaman. 2 hingga 4 yaitu 4, ini 6 dan seterusnya. Jadi ini kalau seperti ini tinggal tabelkan saja nih. Tabel. Tabel-tabel kita sudah selesai semua. Kita akan mencari satu lagi nih, nama belakang durasi peminjaman ya. Durasi peminjaman ya nih, hanya kalau menggunakan kalau menggunakan kita lihat praktik langsung enak nih. If, itu letakkan kursornya di sini. Sama dengan jika tab, kemudian jumlah sel, jumlah yang dipinjam, maka selnya ke sini. Selnya ke angka 4 ini. Jumlah yang dipinjam berapa? Kemudian lebih kecil dari 2, lebih kecil atau sama dengan 2,
lama pengembalian. Ke lama pengembalian, ke sini ke tabel referensi yang kedua. Lama pengembalian, di koma lagi. If lagi. If sel jumlah yang dipinjam kembali ke sini. Jumlah yang dipinjam, buka kurung, lama yang dipinjam kurang dari 4, kurang atau sama dengan 4, koma lagi, lama pengembalian dan lama pengembalian 2 dan lama pengembalian 3. Lama pengembalian 2 ini maksudnya yang di bawahnya teman-teman ya. Lama pengembalian 2, koma, lama pengembalian 3. Jadi tutup kurungnya ini ada berapa nih? 2. 1, 2. Akan 2, kurang tutup kurung. Durasi peminjamannya ini. Ini ya. Jadi jika sel jumlah yang dipinjam, berarti kursor kita ke jumlah yang dipinjam. Kemudian lebih atau kurang dari 2, ini yang kita tulis. Kurang dari 2, maka lama pengembaliannya 1, maka akan ke sel 1. Sel 1. Koma lagi. Nah, di sini. Jika peminjamannya kurang atau sama dengan 4, lama pengembalian 2 ke lama pengembalian 2 ini. Sini. Kemudian dan lama pengembalian 3. Harap diperhatikan harus menggunakan simbol referensi. Maka akan ada, jadi ada karakter ini ya teman-teman ya. Ada angka dolar ini ya teman-teman. Referensi 14, sel 14. 15, sel 16. Jadi salah ini. Durasi peminjaman. Di sini ada dolarnya. Kalau referensi ada dolarnya. Udah lama nih nggak menggunakan ini. Ada dolar. Bukan persen, dolar. Oke, sampai di sini teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa. Saya. Jadi dari menggunakan tabel referensi, lupa saya. Kalau menggunakan tabel referensi sebelum selnya dipilih, itu karakternya misalkan ini ditambahkan dolar atau angka dolar ini. Dolar seperti ini. Sip, yaitu huruf 4. Dolar seperti ini. Ya. Atau yang contoh yang Pak yang sudah itu di sini. Harga base bukan ya. Latihan 1, latihan 2. Latihan 1. Nggak ada juga nih.
contoh yang berbeda. Nah, kemudian di durasi peminjaman, durasi pinjam, ini langkah-langkahnya. Durasi pinjam yaitu dikurangi dengan durasi peminjaman dalam keterlambatan. Ya. Teman-teman bisa praktikkan, ya. Oke. Nanti teman-teman komunikasinya bisa lewat grup WA saja ya kita. Oke. Pak absensi kan? Pak, izin bertanya Pak. Boleh sampaikan. Untuk tugasnya itu kolom namanya itu ngikut yang ada di modul aja Pak. Apa gimana Pak? Atau kita buat ya. sendiri? Kalau di modul itu kan tulisannya latihan, cuman disuruh jawab itu. Iya. Jadi teman-teman mempraktikkan ulang nama-namanya atau isi dari karakter ini boleh berbeda ya teman-teman ya. Ini kan udah lama nih, tahun 2019. Jadi boleh dengan data-data yang berbeda, data-data baru. Tapi seperti ini ya, kurang lebih yang kita perlukan. Ada 4 tabel dengan ilustrasi peminjaman buku. Ya. Untuk nama, untuk tanggal, boleh isi ilustrasi saja. Ya. Terus situnya cuma 8 aja ya Pak ya? 8 nomor. Cukuplah 10 ya. 10 ya Pak? Ya. Oke Pak. Jadi teman-teman kalaupun 8 atau 10 tinggal drag saja sih. Kalau sudah datanya, misalkan di sini, misalkan datanya ideal, bisa, ini ya, saya nambahkan langsung dia mengisi karakternya langsung. Nih, misalkan 9, 10, misalkan siapa nih namanya Resti Anissa, nama istri. Sini, kalaupun 10 kan yang kita cari yaitu mulai dari sini ya teman-teman. Yang kita cari adalah yang ada di sini. Nih. Tinggal drag saja nih. Saat pinjamnya 9. Kenapa? Karena di sini tanggal pinjam sampai di sini. Nah. Ya. Oke, ya. Oke, teman-teman ya. Nih, misalkan ininya yang sama, tinggal di sort saja. Ya. Artinya satu baris ini yang harus benar. Selebihnya tinggal drag saja. Oke, ada lagi? Boleh? Tanyakan. Ada lagi? Ya, saya absensikan ya. Martin Hari Samuel. Ada? Martin? Ranija Pratiwi. Hadir Pak. Martin hadir. Ranija ada? Ranija Pratiwi. Ranija ada. Raihan Dio. Raihan Radio Pahreza. Ada? Ada. Wahyu Satrio Wibowo. Wahyu Satrio ada? Ada. Pinky Novita. Ada Pak. Hadir Pak. Di mana tadi? Wahyu ya hadir ya. Pinky hadir.
Iya Pak, hadir Pak. Oke, Raihan Dio belum ya? Putri Nuzulina, Putri ada? Muhammad Ramdhani ada ya, sudah. Apan Raidi, Apan? Hadir Pak. Oke. Hadir Pak. Oke, Muhammad Padilla Julio Dwi Sang Putra. Waduh, Hadir Pak. Hadir Pak. panjang kali. Fairuz Nadira. Fairuz. Melisa Siti Febriani. Ada? Hadir, Pak. Ada. Oke. Kemudian siapa lagi? Banyak ya, bisa. Putri Regina. Putri Regina Perulinta. Putri. Yulia Sundari. Yulia Sundari. Ada? Ada ya. Fadil Arya. Hadir Pak, hadir. Oke. Baik Arfiah. Hadir, Pak. Oke. Reno Aditya Putra. Reno. Ada Reno? Reno belum. Medila Patricia. Medila, ada Medila? Medila, ada? Belum ada ya? Oke, dipanggil lagi. Medila Patricia. Reno Aditya Putra. Yulia Sundari. Putri Regina. Fairuz Nadira. Putri Nuzulia Ayuni Nisa. Ada? Raihan Dio Fahreza. Ada? Ranija Pratiwi. Sudah. Oke. Nggak ada lagi ya teman-teman yang sudah nggak dipanggil ya. Oke. Demikian kita kuliah hari ini teman-teman. Ini Pak nanti buatkan tempat untuk uploadnya. Tugas dari pertemuan 10 ini atau modul 10 ini. Nanti batasnya hari Jumat lah ya. Teman-teman kerjakan, nanti uploadnya di pertemuan 10 ini. Uploadnya format Excel ya teman-temannya. Kalau format Word atau format PDF, jadi nggak bisa melihat rumusnya ya. Oke, bisa dipahami? Terakhir sebelum penutup, nggak ada lagi yang ditanya? Nggak ada lagi ya? Insya Allah bisa, Pak. Oke, bisa. Jadi tinggal komunikasikan saja di grup WA ya teman-teman. Demikian untuk kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Maaf atas kesalahan, apabila ada kesalahan ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Pak.